semakin jelas namun juga berat. Gemerlap pelaksanaan pemilu 2024 sepertinya tidak akan kalah hebohnya dengan pemilu sebelumnya. Ya, begitulah politik pada perhelakaannya. Kabar terbaru bahwa salah seorang yang digadang-gadangkan akan maju di Pilpres 2024 ialah Anies Baswedan. Di sisi lain, Prabowo juga Sandiaga dikabarkan akan menjadi pesaing beratnya. Menghadapi itu, secara tidak langsung Prabowo sebenarnya telah menciptakan skenario untuk melawan Anies di Pilpres mendatang. Dikutip dari Republika 15 Mei 2020, Refli Harun telah mengundang pendiri Partai Amanat Nasional, Muhammad Amin Rais, untuk berbincang masalah politik di akun channel YouTube pribadinya. Tampak berbagai hal dibahas Refli bersama Amin. Mulai dari pergantian B.J. Habibie, naiknya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang diusung poros tengah, Megawati Soekarno Putri menjadi wakil presiden, hingga tanggapan terkait Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan periode pemerintahan Jokowi Jilid 2 ini. Pada kesempatan itu, tampak Refli mengajukan pertanyaan ke Amin tentang berubahnya sikap Prabowo pasca sengketa Pilpres 2019 berakhir di Mahkamah Konstitusi. Menurut Refli, dari kacamata orang awam atau yang memahami politik, sangat aneh seorang calon presiden yang melakukan head-to-head, lalu terserap menjadi menteri di bawah komando lawannya. Meski begitu, Refli sebenarnya sudah tahu bahwa Prabowo bakal menjadi Menhan di bawah pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin. Amin memberitahu Refli kala keduanya secara tak sengaja bertemu di pesawat sebelum pelantikan kabinet 23 Oktober 2019 lalu. Lanjut, Amin pun tampak menjelaskan, memang ekologi Prabowo di dunia militer. Karena itu, ketika Prabowo ditawari Jokowi sebagai Menhan, akhirnya tawaran itu diterima. Sementara jika menteri yang lain tidak. Kemudian, setelah menjadi Menhan itu, artinya dia tahu ilmunya tentang intellectual gratification. Selain itu, Amin menuturkan bahwa dirinya pernah meminta klarifikasi ke Prabowo tentang langkah politik Prabowo yang menurutnya di luar dugaan, yaitu dengan menjadi bagian dari rivalnya itu. Dituturkan Amin bahwa sikap politik Prabowo yang demikian bertujuan demi kemanfaatan bagi bangsa untuk mengabdi kepada negara selama ia masih hidup. Dari itu Amin pun menilai jika sifat religius Prabowo sangat tinggi. Menurut Amin, berdasarkan hasil lembaga survei, Prabowo sekarang menjadi tokoh paling populer dengan meraih 48%. Adapun Gubernur DKI Jakarta menyusul dengan hasil polling sekitar 14%. Melihat kepopuleran Prabowo saat ini,
maka dapat dipastikan Prabowo akan maju di Pilpres mendatang. Lantas Refli pun memprediksi jika Gerindra akan berkoalisi dengan PDIP, yang bakal menyorongkan Puan Maharani sebagai calon wakil presidennya. Tak berhenti di situ. Melihat sikap dukungan Amin yang cenderung kepada kelompok kanan, Refli menyebut sangat mungkin jika mereka akan mengajukan Anies Baswedan berpasangan dengan Sandiaga Uno. Namun menurut analisis Amin, jika hal tersebut bisa berubah. Selanjutnya Amin pun menyinggung soal posisi politik Prabowo dan Anies, yang sebenarnya sudah berseberangan di Pilpres 2014 lalu, terkait ucapan Anies terhadap Prabowo yang menurutnya didukung oleh mafia, dan dipecat oleh Jokowi. Peta politik yang demikian, Amin memprediksikan, jika Anies dapat maju di Pilpres 2024, bukan dengan kekuatan yang memenangkannya di Pilgub DKI 2017. Menurut Amin, bolehlah nanti pasangannya Puan sebagai Wapres dan Prabowo presidennya. Namun apakah ada skenario lain terkait hal itu? Amin tidak bisa mengatakan. Dan ketika Refli menanyakan apakah Amin tetap akan mendukung Prabowo, Amin pun menjawab bahwa dirinya adalah manusia bebas, yang tidak harus mengunggulkan siapapun. Sekian.